Di sini mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya kapan selesainya pengangkatan P3K tahap 1 dan tahap 2. Pasti banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Sampai kapan pengangkatan ini selesai seperti itu. Jadi gini ya teman-teman semuanya, itu sudah didok ya jadwal resmi pengangkatan P3K tahap 1 dan 2 itu telah disepakati pemerintah. Terus teman-teman silahkan ikuti video ini sampai habis biar teman-teman tidak penasaran dan tidak mendapatkan info setengah-setengah ya. Jadi sudah dituntaskan pada bulan. Nah, bulannya ini teman-teman pasti penasaran. Silahkan ikuti terus video ini atau simak video ini dengan baik-baik dan cermati biar teman-teman paham dan tidak gagal paham. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung Arik Channel. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di Arik Channel. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau informasi-informasi terbaru seputar P3K bersama Arik Channel. Jadi gini teman-teman, biar teman-teman tidak penasaran dengan pengangkatan P3K tahap 1 maupun tahap 2 sampai kapan, silahkan simak baik-baik video ini sampai habis ya. Jadi jadwalnya itu sudah didok ya. Jadwal resmi pengangkatan P3K tahap 1 maupun tahap 2 telah disepakati pemerintah tuntas pada bulan. Nah, ini silahkan cermati, ikuti sampai habis. Ini dirilis ya. Dirilis itu tanggal 2 April 2025 sekitar jam 11 lebih 43 menit ya. Seperti itu. Jadi ini kabar terbaru dari pemerintah atau dari BKN maupun dari Menpan RB. Jadi kabar gembira bagi para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K itu pemerintah telah resmi menyepakati jadwal pengangkatan P3K tahap 1 maupun tahap 2. Apakah jadwal pengangkatan P3K tahap 1 dan tahap 2 akan sama? Simak informasi berikut ini. Sebelum pengangkatan dilakukan, instansi pemerintah wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Nah, sebelum pengangkatan itu instansi masing-masing ya, instansi teman-teman itu ya harus menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi kalau dari instansinya teman-teman itu belum menyelesaikan, berarti ya jadinya molor lagi seperti itu. Apa saja persyaratan-persyaratannya? Nah, ini persyaratannya ya. Melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah dinyatakan lulus. Jadi instansi itu menyeleksi yang sudah lulus ya. Itu diseleksi. Kalau tidak gitu dipanggil ya, seperti itu. Terus mengusulkan dan mendapatkan persetujuan penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN. Itu ya, yang kedua. Terus yang ketiga itu menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana untuk menunjang pengangkatan CASN. Yang
keempat itu memastikan peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Nah, di sini teman-teman itu tadi ya. Yang pertama itu tadi sudah jelas dari instansi ya, itu menyeleksi yang sudah lolos, terus minta persetujuan dari BKN. Setelah itu menyiapkan anggaran buat sarana dan prasarana. Yang terakhir itu membuat pernyataan tidak pindah instansi. Kalau teman-teman itu sudah diangkat menjadi P3K. Jadi sebelum diangkat menjadi P3K, teman-teman itu membuat pernyataan tidak pindah instansi. Terus untuk jadwal resmi pengangkatan P3K tahap 1 maupun tahap 2 itu keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Rini Widiatini di Jakarta waktu Senin ya tanggal 17 Maret 2025. Pengangkatan CASN dipercepat yaitu CPNS diselesaikan paling lambat itu Juni 2025. Sedangkan P3K itu seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025, ungkap Prasetyo. Untuk penyelesaian pengangkatan ini agar dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan Pemda saat ini dalam memenuhi persyaratan yang ada, ujarnya. Dalam penyampaiannya, Prasetyo mengungkapkan seluruhnya ya. Hal ini menunjukkan bahwa jadwal pengangkatan P3K tahap 1 dan 2 akan terus tuntas pada bulan yang sama. Jadi itu ya teman-teman, dengarkan dulu ya, akan tuntas di bulan yang sama. Itu mungkin itu nanti baik yang R2, R3 atau yang gimana, kita kan juga tidak tahu ya. Ikuti terus sampai habis biar teman-teman tahu. Percepatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara menyeluruh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2020 tahun 2023 ya, 2023 tentang ASN. Penataan non-ASN harus segera dirampungkan sehingga instansi yang mengangkat ASN harus dilakukan menurut jalur rekrutmen ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lanjut Prasetyo. Menpan RB Rini Widiatini juga menjelaskan bahwa pada awalnya jadwal pengangkatan P3K direncanakan selesai pada Maret 2026. Namun setelah analisis dan simulasi ulang dalam 2 minggu terakhir, pemerintah menemukan mekanisme percepatan yang
memungkinkan seluruh proses seleksi lebih awal. Presiden pun menyambut baik langkah ini. Nah, jadi teman-teman juga sudah tahu ya, awal-awalnya itu kan penyelesaian P3K itu kan pada Maret 2026 ya. Itu teman-teman pasti juga sudah tahu. Tapi ada perubahan percepatan yang lebih cepat. Terus Presiden pun menyambut baik langkah ini ya. Terus alhamdulillah pemerintah dapat menemukan mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik ya upaya ini dan kemudian memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN, ujar Rini. Sebagai tindak lanjut, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menerbitkan surat nomor 2933B ya MP.01.01/K/SD tahun 2025 yang menetapkan ketentuan jadwal sebagai berikut. Nah, jadwalnya seperti ini ya untuk teman-teman semuanya, biar teman-teman tahu, ikuti terus sampai habis video ini. Yang pertama ya teman-teman, usulan penetapan nomor induk P3K paling lambat tanggal 10 September 2025. Terus penetapan TMT pengangkatan P3K adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usulan penetapan nomor induk P3K masuk ke BKN. Jika usulan penetapan nomor induk P3K masuk ke BKN hingga akhir Agustus 2025 dan belum diterbitkan pertimbangan teknisnya, maka TMT pengangkatan P3K adalah tanggal 1 Oktober. Seluruh peserta seleksi P3K yang memenuhi syarat alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 diangkat dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat 1 Oktober 2025. Jadi untuk teman-teman mungkin teman-teman ini semua sudah melaksanakannya ya, sudah mengisi DRH dan sebagainya, pasti teman-teman sudah beres semuanya. Mudah-mudahan kalau teman-teman sudah beres semuanya, terus sudah lolos persyaratannya, mudah-mudahan disegerakan pengangkatan P3K ya. Jadi teman-teman sabar dulu, semua itu butuh proses ya. Karena perjuangan itu pasti ada hasilnya. Jadi untuk teman-teman semuanya berdoalah dengan meminta yang terbaik buat teman-teman semuanya dan perjalanannya teman-teman itu dilancarkan, tidak ada halangan sama sekali. Karena semua itu juga butuh usaha, butuh berdoa juga. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi dengan jadwal yang telah dipercepat ini, pemerintah berharap seluruh instansi dapat segera mengambil langkah strategis agar pengangkatan P3K tahap 1 maupun tahap 2 berjalan sesuai rencana dan tepat waktu. Bagi para calon P3K, kini saatnya untuk bersiap. Oktober 2025 pengangkatan akan dituntaskan.
Mudah-mudahan jadwal kita tidak meleset lagi ya teman-teman ya. Baik itu tahap 1 maupun tahap 2, baik apa ya, R2, R3 tidak terkecuali semuanya. Mudah-mudahan di bulan Oktober, baik di awal bulan Oktober maupun di akhir bulan Oktober 2025 semuanya diangkat tidak terkecuali. Jadi semuanya ya. Mudah-mudahan mari kita aminin bersama. Amin. Jadi untuk teman-teman semuanya itu ya jadwal resmi pengangkatan P3K tahap 1 maupun tahap 2 ya yang telah disepakati pemerintah. Jadi untuk teman-teman semuanya itu informasi yang bisa diberikan buat teman-teman dari Arik Channel. Masih suasana Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya yang selalu mendukung Arik Channel. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman semuanya. Sampai sini Arik Channel menyampaikan informasi ini atau memberikan informasi ini, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan teman-teman sekitar seputar P3K ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Sampai sini Arik Channel mohon maaf bila ada kurang lebihnya, mungkin ada tutur kata yang kurang pas, Arik Channel minta maaf dan Arik Channel undur diri. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin.